datang Bapak Ibu semua di acara sore hari ini, yaitu di acara CNM, yaitu cerita Giwar Mingguan yang episode ke-6. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang hari ini sudah meluangkan waktu untuk bersama-sama berkumpul di sini. Saya dan Bu Vega mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang hari ini sudah bersedia hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti CNM yang kedua ini. CNM yaitu Cerita Giwar Mingguan yang bertemakan kesukaan si jempol dan gembira bertanya. Ya, itu yang dari kelompok A. Lalu yang dari kelompok B itu perisai si jempol. Nah, perisai ini kemarin ada perisai 1 dan juga perisai 2. Nah, ini judulnya sangat menarik ya. Tetapi memang isinya semoga lebih menarik lagi. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai dengan cerita-cerita keseruan dari Bapak Ibu semua, kita akan berkenalan dulu, nggih Bapak Ibu. Saya sendiri Bu Lina. Saya saat ini mengajar di kelas B Peduli. Lalu Bu Vega, monggo. Oke, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Bu Vega. Kebetulan ini saya berpartner dengan Bu Lina di kelas B, kelas Peduli. Begitu Bu Lina, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vega. Selamat malam Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua siswa kelas TKA dan TKB ya ini Bu, atau TKB ya? TKA dan TKB Bu. A dan B. Selamat malam. Perkenalkan, kami keluarga Morris. Di sini ada Papa Morris, Pak Fendi, dan saya, Mama Morris, Austin. Lalu ini anak kami yang nomor 3. Siapa namanya? Siapa? Morris. Siapa namanya? Morris. Ya, Morris punya 2 kakak. Yang pertama perempuan namanya Kak Amel, yang kedua laki-laki namanya Mas Lando. Selamat ulang tahun untuk kakak ya. Kakak. Ya. Jadi Bapak Ibu salam kenal. Ya, terima kasih. Salam kenal tuh. Ya, terima kasih perkenalan dari keluarga Morris. Saya mamahnya Alin. Saya namanya Catherine Rati. Suami saya namanya Jatmika Riko. Kebetulan Bapak nggak di rumah, lagi di Jakarta, jadi nggak bisa gabung. Alin ada di kelas percaya diri. Kebetulan Alin anak saya yang pertama. Terus yang kecil ini yang ikut ini namanya Gea yang kedua. Gea. Halo Gea. Halo. Salam kenal. Salam kenal Bu Vega, salam kenal Bu Lina ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Salam kenal. Saya Mas Stanley. Stanley itu di kelas Mandiri. Mandiri. Ya, Mandiri. Terus Stanley itu anak nomor 2, kakaknya namanya Tian di SD Mangunan kelas 6. Oh, di SD Mangunan juga. Iya. Salam kenal Ibu. Salam kenal Ibu, terima kasih. Sama-sama. Perkenalkan, saya Dian, mamanya dari Noah, kelas Peduli. Noah ini 3 bersaudara ya, dan Noah ini anak kedua. Kebetulan kakaknya juga sekolah di SD Mangunan. Oh iya Bu. Nanti adiknya calon di Mangunan. Adik di Mangunan. Gitu. Terima kasih Ibu. Salam kenal, terima kasih. Saya Ibu Lucy, mamahnya Ana. Nggak bisa ngumpul bersama ya Bu ya, karena papahnya Ana juga tadi dikejar-kejar meeting online di jalan. Ana juga sedari tadi di rumah sakit sama adiknya udah riweh. Jadi Bu tidak apa-apa Bu. Jadi saya ajak udah saya kasih gadget dulu biar tenang. Anak itu di kelas gembira. Anak itu 3 bersaudara. Anak kedua kebetulan anak kami ini anak spesial ya Bu, Down syndrome.
gitu. Nggih. Jadi untuk kesehariannya saya masih bisa dibilang tuh momong Ana tuh masih seperti kayak anak umur 2 tahun atau 3 tahun. Malah lebih dewasa adiknya daripada Ana. Nggih, Bu. Saya lebih Nggih. repot mengurus Ana daripada mengurus adiknya. Ya Tetap sejauh ini semangat. iya, saya nikmati saja. Ya, begitu saja perkenalannya ibu-ibu. Ya. Nggih, Terima kasih, Ibu. sekali, Salam Bu. kenal. Bapak Ibu, seperti tema besar kita yaitu Giwar Sesarengan di Kampung Merdeka. Nah, ini sesuai dengan judul acara kita pada sore hari ini yaitu juga CNM, Cerita Giwar Mingguan. Jadi saya ingin mendengarkan cerita Giwar dari Bapak Ibu semua, yaitu dengan pertanyaan. Ya, kebetulan apa ya? Kalau sesuai dengan tema pembelajarannya yang kali ini itu kan kalau nggak salah tadi kesukaan si jempol. Alin itu tipikal anak yang kepo kalau ngelihat Pak Mul atau Budila itu lagi ngapain sih gitu. Seneng Kepo, sekali karena kayak jadi tokoh panutan gitu loh. Pak Mul sama Budila itu seperti tokoh panutan buat dia. Jadi yang proyek kali ini tuh saya ngerasa saya cuma kasih lihat videonya aja tuh anak ini udah tertarik. Oh, Pak Mul ngapain ya? Oh, Pak Mul punya ya, hewan peliharaan apa gitu. Terus dia jadi menggambarkan, oh Alin juga punya hewan peliharaan ya, punya ikan gitu kan. Jadi dia tahu, oh sama ya sama Pak Mul misalnya gitu. Terus Budila suka masak nih Bun gitu. Jadi dia kalau ngeliat saya di dapur juga ikutan. Oh Bun itu Budila suka masak, aku mau masak kayak Budila katanya gitu. Aku mau masak bakmi kayak Budila itu katanya. Seperti itu. Jadi cuman melihat video-videonya aja tuh dia jadi kayak merasa tokoh panutannya seperti itu ya, jadi dia merasa oh aku juga bisa nih kayak gitu, aku ikutan seneng. Kalau menurut saya sih jadinya kayak apa ya, ketertarikan anak itu terhadap tokoh panutannya itu jadi lebih mengeksplor dirinya, dia seneng apa sih, dia mau ngapain lagi sih gitu. Kalau yang proyek ini sih, di proyek kali ini. Wah, seru sekali ini gurunya sebagai role model. Gurunya role model ini. Iya. Karena ditunggu-tunggu setiap kali ada kesempatan melihat video itu pasti dia tanya, kapan Bun kita ke sekolah lagi? Aku mau ke tempatnya Pak Mul, ke sekolahnya Pak Mul, ketemu Bunda, gitu. Kan kemarin satu kali diajak yang apa nandur sesarengan. Dia kebetulan pas yang dapat Senin hari pertama itu, wah senang sekali. Seneng ya. Sampai enggak mau pulang itu, Bu. Kalau gembira bertanya, Alin bagaimana, Bu? Kalau gembira bertanya itu saya malah mendapatkan pengalamannya itu bukan dari proyek-proyek yang ini, tapi justru dari proyek literasi sekolah. Jadi yang literasi 17 hari membaca itu kemarin itu suatu pengalaman yang buat saya itu menarik sekali, karena Alin itu sebelumnya kan memang belum pernah saya biasakan baca buku. Jadi saya baca buku itu cuma sesekali aja lah, nggak rutin. Jadi tantangan 17 hari kemarin itu buat saya, wah ini menarik nih, mungkin Alin jadi tambah kosakata atau tambah bagaimana gitu kan. Ternyata benar, setelah 17 hari selesai itu kosakatanya dia nambah, terus dia juga aktif. Jadi suka kepo, nanya-nanya, ini apa sih Bun, ini apa sih, ini untuk apa, itu apa ya, katanya ini binatang apa. Jadi itu dia mulai ceriwis semenjak itu. Jadi dapatnya malah justru dari situ, bukan dari proyek-proyek yang lainnya. Semoga Ibu gembira menjawab juga ya, Bu. Iya, benar, Bu. Jadi terima kasih Ibu untuk ceritanya. Iya Bu Lina, terima kasih juga. Keren sekali. Ya, tadi adalah cerita seru dari
Mama Alin ya Bu Vega dalam mendampingi Alin. Seru nih. Nah, sekarang kita dengarkan juga cerita keseruan dari keluarga Morris. Nah, ini ada 2 nih, ayah dan ibu. Pasti lebih seru Pasti nih, lebih Bu seru, Vega. Bu. Ya, karena mendampingi semua. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bu Lina. Ini mau menceritakan yang mana dulu ini, yang kesukaan si jempol kali ya Bu ya. Iya, monggo Ibu, Iya, enggak apa-apa. yang kesukaan si jempol, monggo. Ketawa Morris. Saya itu kan posisinya waktunya terbatas gitu, jadi ketemu kan cuma sore hari begini sampai nanti tidur. Jadi benar-benar kami itu menikmati waktu itu dengan murni santai-santai Bu. Jadi proyek-proyeknya itu diselesaikan sambil santai-santai. Nanti di Deker juga kami sampaikan ada proyek seperti ini. Jadi intinya kami itu mengamatinya terbatas ya, terbatas. Untuk kesukaan Morris itu puji Tuhan banyak. Dia itu termasuk yang anak yang telaten kalau menurut saya. Nah, ini buktinya dia itu sekarang lagi nulis huruf A sampai Z. Wah, keren. Keren. Sampai disuruh. Wah, keren sekali. Jadi kami itu sangat minimalis menyuruh. Jadi kami mau berusaha tidak menyuruh. Jadi sebahagianya anak gitu loh, sebahagianya anak. Nanti kalau dia tertarik kan lebih gampang menyerap apa yang ingin dia ketahui dari lingkungan seperti itu. Dia suka mewarnai, sampai buku mewarnainya itu sampai banyak gitu loh, udah habis, mana lagi begitu terus. Jadi dalam menggambar belum terlalu ya, mewarnai, lalu menulis, lalu kegiatan-kegiatan seperti membuat plastisin, itu dia senang berkegiatan seperti itu tanpa harus kami suruh. Kami cuma menunjukkan, sekarang tugasnya bermain, Morris mau bermain apa gitu, dia udah nyari sendiri mau main apa gitu. Banyak yang dia ingin mainkan begitu. Lalu kalau untuk proyek Gembira Bertanya, Morris itu kalau menurut saya tidak orangnya tidak terlalu kepo. Dia itu kalau tak tanya Morris mau tanya apa, mau tanya apa ya Maya gitu. Jadi dia enggak spontan, pikirannya itu spontan. Kalau mau bertanya ya ketika dia ingin tahu. Kalau ditanya mau tanya apa gitu ya, cuma apa ya Ma, enggak ada, aku enggak tanya gitu, paling gitu. Terus minggu ini tuh yang kami amati itu yang lebih mencolok itu ketika mau tidur, malah ketika kita udah persiapan tidur berdoa begitu, malah Morris itu minta tugas. Mama, tugas dari sekolah apa ya gitu. Padahal kan di Deker sudah seharian itu sudah sampai jam 10-11 itu sudah mengerjakan tugas gitu kan. Mau tidur masih tanya tugasnya apa, sampai saya yang kewalan. Waduh, udah jam 10 malam ini anak masih belum mau tidur, tanya tugasnya apa. Iya, ya itu sedikit pengalaman saya dengan anak Morris, karena anak kami 3 beda-beda ya. Untuk Morris ini dia relatif lebih telaten dan lebih rajin begitu Bu. Rajin Bu Lina nih, Bu Lina Morris nih. Ini keren nih. Ini saya penasaran dengan Bapak ini. Bapak, bagaimana Pak ceritanya Pak dalam mendampingi Morris ini Pak? Mendampingi Morris ya. Ya itu tadi yang diceritakan istri bahwa kami ini dua-duanya bekerja. Saya jam maksimal 6:30 itu harus sudah pergi dari rumah. Pagi karena 6:50 saya harus sudah sampai kantor. Sedangkan istri 7:30 nanti menyusul. Nah, saya bawa anak-anak 2 ini ke Deker, Morris sama kakaknya. Ya tadi yang seperti yang diceritakan bahwa ya waktu kami mendampingi anak ini memang terbatas untuk proyek-proyek itu. Jadi biasanya ya sore hari karena kami sampai rumah itu sudah jam 5 biasanya, 4:30 jam 5. Lalu nanti mandi-mandi dulu, kami istirahat sebentar, dan juga untuk lalu berkomunikasi dengan anak-anak karena anak-anak saya belajar lalu. Ya kami saling menanyakan apa tadi yang dikerjakan dan sebagainya.
tugasnya apa saja dikerjakan atau belum. Lalu ya seputar itulah dari kami pulang sampai sebelum menjelang tidur. Jadi ya kami sebisa mungkin tetap mendampingi anak karena ya anak-anak kami yang mengurus, jadi kami tidak apa ya ya pasrahnya ke Degar itu tadi minta bantuan Degar. Ya mau nggak mau karena keadaan kami seperti itu. Begitu Bu. Ya, Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu. Tapi saya penasaran nih Bu Lina nih. Berarti pagi-pagi itu Moris dan kakak sudah berangkat ke Degar sih Bapak Ibu? Sudah. Mereka Luar biasa berangkat. sekali, bangun pagi langsung ke Ya, Degar. kalau kakaknya sudah agak mendingan, cuma kalau yang Moris ini karena tidurnya juga susah. Jam 10 Lalu masih cari tugas itu tadi. akhirnya bangunnya juga kadang agak susah. Oh begitu. Soalnya itu. Jam Keren ini, pagi-pagi sudah harus ke Degar ya Moris ya. Alhamdulillah. Wah, ini juga termasuk giwarnya Moris ya Bu, melakukan aktivitas belajar saat mau tidur. Kalau yang lain pasti di jam-jam Sudah bobo. santai. Ya, Itu Ya, ngajak ini belajar. Memang kami sengaja tidak memaksakan Moris, jadi ya sesuka dia, se-enjoy dia karena Moris ini agak beda dengan yang kakaknya Lando dan Amel. Jadi orangnya kadang apa ya, kalau mau sudah nggak mau ya nggak mau beneran. Jadi ya udah, daripada nanti dia marah dan sebagainya malah nggak mood, ya udah akhirnya ya udah terserah, kami serahkan ke dia. Kalau pas mood ya udah ayo. Iya. Gitu. Keren sekali pengalamannya, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas Ya. pengalamannya. Oke. Selamat datang Ibu Erna, Mama dari Erna. Erlan. Masih di-mute ya. Selamat bergabung. Ya, langsung saja kita ke orang tua yang lain ya Bu Vega ya. J, ini dari kelas A dulu J Bu Lina. J dari Ya. kelas A, kita ke Ibu Lucy, Bu Mama Lucy, Ana, J. monggo untuk bercerita. Ini pasti lebih seru lagi nih pengalaman Iya, yang luar biasa ini. ini. Wah, Kalau pengalaman sebenarnya saya yang lebih banyak emosinya sebenarnya ya. Karena anak itu disuruh ngerjain ini nggak mau, itu nggak mau. Sama seperti tadi Moris ya, kalau bener-bener nggak mau ya nggak mau. Gitu. Jadi kadang saya harus cari waktu yang tepat buat anak. Jadi bisa jam 7 malam, kadang saya berulang-ulang coba jam 10, anak belum mau. Dan kebetulan anak juga kalau bangun itu jam 9, jam 10. Makanya anak nggak pernah absen. Bangunnya jam 10. Nah, kalau udah jam 10 itu waktunya saya masih masak. Udah gitu baru saya selesai masak, saya suapin anak. Ketika suapin anak baru mandiin anak, baru saya mulai dengan tugas-tugasnya anak. Jadi kalau anaknya belum mau ya nggak bisa saya paksakan. Kalau mengenai kesukaan anak itu banyak hal yang disukai, cuman kadang cepat bosen ya Bu. Karena anak itu nggak bisa hanya suka sama satu aja. Gitu, kayak kalau dari sebelum dia sekolah tuh dia paling suka yang namanya make up. Nah, setiap hari kalau dalam kondisi mau tidur, sedang main pegang gadget, dia selalu pegang apa itu namanya brush untuk blush on itu. Oh iya. Itu selalu dia pegang. Kadang suka barang itu suka hilang dan itu harus ada dia cari, kalau nggak ketemu dia marah. Saya kadang sampai beli banyak itu untuk persediaan, kadang nanti dia lupa nyimpen, tahu-tahu udah di kolong tempat tidur aja. Jadi dia harus pegang itu, jadi harus ada gantinya. Kalau mengenai kegiatan selama ini yang dilakukan anak itu, anak tertarik dengan menanam ya, kayak kemarin dia menanam biji-bijian. Setiap dia menemukan biji yang ada di dapur itu kan kebetulan ada meja, ada jagung, ada kacang hijau. Itu dia suka ngambil, nanti tiba-tiba dia pergi keluar langsung dibenerin di pot. Anak bawa apa dia lari?
aku Ini mau namanya tanam, biji aku apa mau Kak Ana? tanam katanya gitu. Kacang Nah, hijau. kadang kalau enggak dia lempar aja. Tapi kadang saya biarin, nanti Kacang ketika hijau. tumbuh saya kasih tahu, Ana sini. Ini loh kemarin yang Ana lempar, Mami boleh udah nitip tumbuh satu ya. ya. Nah, jadi dia Mami udah pengen tahu tahu batang ini bisa itu tumbuh apa, apa enggak. daun itu apa, dia Diselipin di sudah sini. tahu. Coba Kak Ana letakin di situ. Nah, kalau Coba untuk Kak Ana letakin. rutinitasnya itu, Kita bikin 5 Ana biji aja. sudah mau tanpa menolak itu Lagi. yang namanya kegiatan menjemur. Oke, Sampai tambah dikit setelah lagi mandi, kacang hijaunya biar saya selalu banyak. bilang sama anak-anak sudah sekolah, lakukan kegiatan ini. Mami tambah airnya Saya bilang lagi udah ya. sekolah jemur handuk. Jemur handuk dia sudah rutin tanpa dia mesti nolak tidak mau. Buang diapers bekas pakainya juga dia sudah mau, itu sudah telaten dia lakukan. Kayak bersihin tempat tidur paling tidak bantal sudah dia susun. Di sini saya di mana lagi? Di sini susun satu lagi. Gulingnya belum. Oh iya, aku lupa gitu. Hanya itu saja sih yang baru menonjol buat Ana ya. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan lain selama ada PR ini saya belum menemukan hal yang benar-benar menarik yang Ana lakukan. Gitu. Jadi kalau untuk soal kegiatan bertanya, Kakak Ana Ana juga tadi belum terlalu sudah banyak bisa letakin bertanya. bijinya ya. Terkadang saya yang menanyakan Oke. sama Ana. Ini biji Kayak apa Kak waktu Ana? itu pernah mengajak Ana Biji berjalan-jalan di kacang sekitar rumah, itu ibu saya yang Kacang banyak nanya. hijau. Jadi Misalkan di dibikin taman seperti belakang ini itu karena kebetulan ada mau ayunan, ada kita perosotan, lihat, saya yang kita bertanya, Ana amati ini mainan apa? bagaimana dia Pelorotan, dia bilang, ini apa? Ayunan. bertumbuh. Ayo mami kita ke Kakak sana Ana yuk, simpan kata ya. dia. Udah. Besok kita Kok lihat teman-teman ya. nggak ada? Oke Kak Ana. Kok nggak ada siapa-siapa? Oke. Karena dilihat di taman belakang itu sepi ya. Lalu pas kebetulan kita mau pulang itu ada 2 orang sebesar kakaknya. Dia panggil, hai teman, nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Saya bilang, nggak boleh bilang kamu. Kakak namanya siapa? Gitu. Itu bukan teman seumuran kakak Ana, itu seumuran kakaknya Kak Fani. Saya bilang nama kakaknya Ana kan Kak Fani namanya. Itu bukan, jangan bilang teman, kakak namanya siapa. Ya hanya seperti itu saja sih Bu, belum ada yang gimana ya, belum ada yang menonjol, belum ada yang seru gitu. Seperti itu Bu. Tapi luar biasa Ibu ceritanya. Ya, Iya, saya seru sekali, nikmatin Bu. selama Ya. mengajarkan anak saya nikmatin sekali. Ketika ada tugas, saya tidak mau memaksa Ana ya. Kalau Ana mau melakukan saat itu ya saya lakukan. Kalau Ana tidak mau, saya nggak berani memaksa sama Ana. Takutnya nanti anak trauma ketika ada pelajaran selanjutnya, Ana justru tidak mau mengikuti. Iya. Gitu. Jadi Iya. ini juga saya kebetulan lagi menunggu waktu untuk terapi supaya Ana juga bisa kembali disiplin dan sudah mengurangi kecanduannya untuk main gadget. Oh, gitu iya. Semoga lekas terapi ya Bu. Biar Iya. Ana lebih baik Iya. lagi perkembangannya. Kemarin sudah mau terapi Bu, tapi karena Ana pilek, jadi kami hentikan dulu. Padahal Senin itu sudah mau terapi itu. Tapi karena hari Sabtu itu anak udah mulai pilek, udah mulai anget-anget badannya, saya pikir takut ada apa-apa, jadi saya tunda dulu untuk terapinya. Mungkin Senin besok itu udah bisa terapi, Senin depan. Semoga segera Bu Lina dan Bu Lucy. Semangat Ibu. Ya. Makasih, Tapi ketika dia melihat video-video pembelajaran, apakah ada ketertarikan Ibu dari Ana sendiri? Belum ya Bu, dia Belum. selama ini saya kalau ngasih video ke Ana tuh bosan. Kadang saya udah coba dengan cara saya biarkan, maksudnya tidak saya gendong, saya biarkan seperti dia nonton YouTube itu. Dia kadang nggak mau, langsung dia menjauh, lalu dia sibuk main ambil sendiri. Ada sini, kadang saya duduk pangku seperti ini. Nah, jadi saya triknya seperti ini. YouTube-nya saya kasih lihat, saya sambil ngomong tuh, ini tuh bagus kan? Tuh, nah saya gituin. Baru dia mau, itu pun juga dia sudah mulai agak gelisah, bosan itu. Sudah mau lari aja, tapi saya paksa duduk seperti ini. Sampai selesai ya, nggak pernah mulus sih Bu, kalau nonton sampai selesai itu nggak pernah mulus. Pasti ada aja yang dia sudah bosan, yang dia pergi lari. Akhirnya kadang saya cuma menceritakan aja. Ana, Mami ada cerita, tadi ada cerita tentang si jempol, begini-begini saya ceritain. Gitu, paling tidak ya saya coba siasatin lah Bu, kalau dia tidak mau melihat YouTube-nya ya saya menceritakan. Jadi saya nonton dulu itu sendiri. Saya nonton dulu biar saya tahu alur ceritanya, baru saya ceritakan. Kadang malam-malam saya ceritakan sama Ana pas sambil tidur. Nah kebetulan kan Gwen
adiknya senang mendengar cerita. Kadang Gwen yang ini, yang apa namanya, yang menceritakan kembali, karena kadang saya kalau lagi nonton YouTube itu Gwen ikut nonton. Jadi Gwen juga tahu ceritanya gitu. Wah, keren. Kakak Ana ini loh kakak Ana ceritanya. Nah, jadi kadang Gwen tuh kayak udah sebagai sekretarisnya, nanti Bu Sisil sama Bu Rumai marah loh ke Ana. Nah, kan. Sekretaris. Ayo, dengerin, nanti besok ditanya sama Bu Sisil sama Bu Rumai. Jangan malas-malas ke Ana. Nah, gitu. Gwen bantu mama. So sweet sekali ya, Bu. Iya. Terima kasih sekali, Bu, untuk Iya, Bu. cerita yang seru ya dari Ana, yang anak yang spesial. Ternyata dia juga ada keseruannya, yaitu menanam ya, Bu ya. Jadi dia Iya. lebih suka yang kegiatan-kegiatan secara langsung memang. Kalau untuk Iya. yang mendengarkan, bercerita memang perlu waktu ya, Bu ya. Sedikit-sedikit. Tetap semangat, Ibu. Makasih Semangat, Bu Lina. Bu. Makasih juga Bu Vega. Ya, terima kasih. Nah, selanjutnya kita dengarkan cerita dari Mama Erlan ya, Bu Vega. Yeay. Oke, nggih. Kalau yang proyek kesukaan si Jempol, kalau ikut tema itu memang anaknya itu masih ini ya Bu ya, belum mau, apalagi kalau lihat video kan ada itu lagu Aku Bertanya itu, nanti nggak mau gitu, dia sukanya itu yang lagu Kata Hatiku kayak gitu. Dia itu berulang-ulang itu nyanyi, cuman waktu itu saya video juga semu dia, kalau video pas bagus dia nggak mau, maunya sambil tiduran ya kayak gitu. Terus saya kan tanya kesukaan dia apa, dia itu dari ya sebelum sekolah itu suka menggambar, terus bikin kereta, pokoknya semua yang berbau kereta kayak gitu. Dia gambar, tiap hari kegiatannya kan itu. Nah kalau sehari-hari sih kebetulan kan saya juga bekerja gitu sampai pulang jam 6, jam setengah 7 kayak gitu sama utinya, jadi ya mungkin saya cuma tanya sekilas apa tadi yang dikerjain gitu, aku menggambar, terus dia juga ini saya contohin kayak bikin kayak gini, kereta-keretaan ini dia sendiri yang bikin, pokoknya tiap hari itu saya mesti ada kertas sama apa yang warna gitu sama plester ya, meskipun tidak rapi tapi setidaknya ini kesukaan dia gitu. Seperti itu, Bu. Wah, suka kereta ya, Bu. Iya. Besok main ke rumah saya, Bu. Rumah saya deket rel. Iya, suka sekali dia. Setiap 5 menit keretanya lewat. Oh iya. Jadi Iya. Ibu ini ya memfasilitasi Erlan supaya dia bereksplorasi sendiri ya, Bu, sesuai dengan kesukaannya. Ya. Kalau Iya. untuk di suka bertanyanya, Bu Erlan, apakah dia sudah Pertanyaannya mulai itu suka juga bertanya? sekitaran kereta, Bu, karena saya tidak tahu dunianya itu yang dia sukain gitu ya. Jadi ya tentang kereta kayak gitu. Jadi ya itu kereta apa? Saya kan pernah ngeprintin ini contoh kereta KRL. Oh, dia tahu kereta KRL, terus ada loko, ada gerbong apa, ada kereta kargo ya. Semacam itulah, Bu, dia bertanyanya. Kalau di luar itu dia belum tertarik seperti itu. Terus pernah itu kan ada buku ada gambar itu tentang bumi dan angkasa. Kebetulan kan itu bukunya kakaknya juga kayak gitu. Dia juga bertanya, bumi itu apa sih kayak gitu. Terus pesawat luar angkasa itu seperti apa? Terus ya saya korelasinya sama ini kartun aja yang saya lihat, kartun Bobo Boy Galaxy ya kayak gitu. Oh deh. iya. Kita tinggalnya bumi itu, kita di bumi kayak gitu ya, pernah seperti itu. Tapi ya lepas dari itu tetap kereta itu nomor 1 buat dia kayak gitu. Wah, bagus sekali, keren. Ya, seperti terima itu. kasih Ibu. Sampai ini ya, Bu, untuk media belajar Erlan juga ya, sampai mengenal jenis-jenis kereta, nama-nama kereta. Jadi lebih luas ya pengertian tentang kereta itu sendiri. Sip, Iya, Bu. Nanti bisa buat penelitian tentang kereta, Bu. Tentang kereta. Nggak tahu lah, Bu. Iya. Iya gitu. Pernah itu, Bu, saya sampai beli 1 kertas rem itu cuman buat berapa ya? 2 minggu apa ya, habis itu, Bu. Pokoknya Wah, 1 rem berapa? boros banget.
Ya udahlah, kalau daripada dia main nggak, waktu kemarin pandemi itu loh Bu yang harus ketat itu, ya udahlah J. nggak apa-apa lah. Dia di rumah yang penting dia bisa enjoy kayak gitu. Tapi kalau disuruh absen dia juga mungkin seperti teman yang lain, kalau nggak mood, aduh susah banget Bu. Dia juga jarang banget absen kayak gitu. Terus ngerjain tugas juga kalau nggak mood susah sekali gitu ya. Karena dunianya masih dia belum ini sekolah ya gitu. Tapi kemarin waktu di sekolah untuk nandur sesarengan itu saya lihat dia happy gitu Bu. Dia lari-lari, dia bisa naik ke rumah pohon itu suka sekali gitu. Tapi kalau sudah mulai daring di depan ini suruh video, aduh, mohon maaf, masih susah. Mungkin karena belum ini ya Bu, belum sekolah tuh seperti apa sih Iya, gitu. iya, seperti itu. Jadi masih dengan dunia dia. Oke, ya mungkin kalau datang ke sekolah bertemu dengan temannya nanti beda lagi Bu mungkin. Iya, mungkin seperti itu Bu Ingge. J, terima kasih Makasih Bu Bu. untuk Makasih. ceritanya. Seru sekali nih. Kertas-kertasnya habis dalam jangka waktu pendek 2 ya Bu. minggu. Tapi nggak apa-apa, Erlan terfasilitasi dan emosinya dapat tersalurkan dari karya-karya yang dia buat. Iya, iya seperti Terima itu. kasih Ibu. Nah, tadi itu cerita-cerita dari kelas A yang temanya tentang ini ya Bu, kesukaan si jempol Sukaan dan si jempol dan suka gembira bertanya. bertanya. Ya, kita akan beralih ke kelas B ini dengan Kelas tema B. yang berbeda. Ya. Pasti juga ceritanya juga sangat seru dan berbeda lagi. Terima kasih Bu Lina dan Bu Vega atas waktunya. Kalau Stanley itu tipe anak yang banyak gerak. Jadi kalau belajar itu kayak kemarin waktu minggu lalu kan tentang huruf-huruf itu loh Bu. Dia suka karena kan itu ada tebak-tebakannya, terus ada loncat-loncatnya, terus ada dia membuat kreasi, dia suka kalau kayak gitu Bu. Cuman kalau sudah kayak ini kan sekarang mencari, dia suka mencarinya, tapi kalau sudah suruh nulis, aduh, setengah mati sama saya. Mesti harus berantem dulu. Jadi ya harus sabar-sabar lah kalau sama Stanley itu. Jadi kalau kata Bu siapa gurunya Stanley itu Bu Maria dan Bu Gita, ya. itu Bu Gita itu bilang Stanley ini tipe yang kinestetik. Jadi memang anaknya aktif bergerak. Betul. Jadi kalau kemarin yang waktu huruf itu dia suka sekali. Kadang kan ada yang loncat-loncat, terus ada tebak-tebakannya, dia suka. Nah, kalau bertanya, dia itu jarang kalau proyek-proyek ini bertanya. Cuman kalau dia lihat apa, dia bertanya. Mau bertanya. Cuman kalau yang selama proyek ini dia jarang banget bertanya. Dan kesukaannya dia suka kreasi Lego gitu, dia suka main-mainan Lego. Terus saya suka kasih mainan magnet itu dia juga suka. Jadi bikin kereta, bikin tembak-tembakan. Terus kadang bikin apa? Kayak kayak kebun binatang gitu loh Bu. Iya Bu. Ditata-tata gitu kan. Ini ada dinosaurusnya, ini ada ikannya gitu. Jadi mungkin imajinasinya dia tuh yang banyak gitu loh. Kadang tuh jual-jualan sama mbaknya. Kalau siang kan saya tinggal bekerja. Terus kalau siang dia bikin, ayo Mbak, siapa mau beli dinosaurusnya 300, dia nulis sendiri gitu. Ini 100 gitu. Ya anaknya memang nggak bisa diem lah Bu itu. Udah gitu aja ceritanya. Jadi belajar sambil bermain itu Bu. Jadi seperti menulis angka. Nah lalu ketika pengalaman ini Bu, ketika melindungi diri ya, kalau kelas B itu kan perisai si jempol itu kan melindungi diri. Lalu bagaimana kemarin itu kan senjata benda tajam. Kemudian lalu listrik, kemudian ada api. Nah, itu apakah Stanley menunjukkan ketertarikan Bu ketika belajar tentang itu? Ya dia tuh udah ngerti, maksudnya kalau api itu karena saya pernah menggoreng terus kena minyak kan. Iya. Jadi dia tuh udah ngerti. Oh berarti kalau kompor menyala itu jangan deket-deket gitu. Dia udah ngerti. Terus kalau pisau itu kalau kena nanti berdarah.
gitu. Ya dia sih lumayan tertarik, cuman lebih tertarik yang seperti yang kemarin huruf-huruf itu, Bu. Oh, Dia iya. yang tebak-tebakan ada kata K, apakah Sten? Kaca, terus dia lari cari Dari bundanya. Dia suka Oh, kayak iya. gitu, Bu, anaknya. Terus yang sekarang kalau Mama bilang huruf K, Stanley loncat ya. Loncat mau dia, Bu. Gitu. Cuman kalau suruh nulis, suruh membaca itu selalu nawar. Ini berapa lembar lagi, Mah? Jadi kan saya target tuh sehari 2 lembar ya, Stan, buku cerita. Saya pinjam di perpus kan, Bu. Iya. Terus anaknya kan sudah mulai saya latih membaca. Nah itu pokoknya sehari 2 lembar. Kalau saya nambah, udah Mah, cukup ya, sudah 2. Cukup ya. Sudah nggak mau. Kayak ini sekarang kan eksplorasi barang dapur. Terus tadi udah diwarnain belum? Belum, nanti dulu. Ya sudahlah. Pokoknya ya semuanya dia dulu deh. Sama dia itu masih mau kerjain. Itu Ya. aja sih, Bu. Terima kasih, Bu, Terima kasih, untuk Bu. cerita serunya. Sama-sama. Ternyata ini banyak sekali ya yang dialami Mama Stanley ini. Jadi Iya. memunculkan kayak belajar juga seperti ada target untuk Stanley sendiri supaya Stanley lebih berkembang. Ini sepertinya yang menonjol di motorik kasarnya ya, Bu. Motorik kasar ya. Kinestetiknya. Nanti bisa pelan-pelan, nanti diarahkan juga untuk terbiasa menulis hal-hal yang Iya, betul. perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih Ibu untuk ceritanya, seru Sama-sama, sekali. Bu. Ya, ini monggo dari Ibu Dian, Mama Iya, Noah. Noah. Monggo, Ibu. Monggo Ibu. Oke, Bu Guru. Sama pendampingan Noah di proyek perisai si jempol. Oke. Noah ini tipe anak yang jadi kalau mau ngajak dia berkegiatan gitu ya harus sabar-sabar ya gitu. Terus harus ngebujuknya tuh harus yang bikin dia tuh menarik gitu loh. Kayak misalnya waktu bikin tutorial yang Tutorial cara Melindungi diri dari benda diri tajam. dari benda tajam, Ya. dari listrik dan api. Tangan nggak boleh disentuh. Kalau tangannya basah nggak boleh disentuh. Kenapa nggak boleh sentuh? terus dia Nanti keset. video nanti ini masukin ke kesetrum. YouTube Jadi nggak? cara Kata dia melindungi gitu. dirinya gitu ya. Iya Nggak nanti boleh lah mau dipegang. masukin ke YouTube. Sama aku bilang. apalagi kalau Nah, tangannya baru dia bah, mau terus Terus? Setelah itu kalau habis pakai listrik dimatikan dan nggak? saat lagi berkegiatan bikin memakai senjata tajam itu loh melindungi diri dengan senjata tajam dia udah cukup lumayan mengerti ya gitu gimana cara melindungi diri dia dengan dari senjata tajam gitu. Cuma kalau proyek itu kayaknya sih agak kesulitan waktu itu ya dengan ngajak Noahnya ya karena dia kalau berkegiatan itu harus yang benar-benar dia tuh tertarik banget gitu loh. Kayak misalnya kegiatan yang ini nih yang yang menebak huruf gitu-gitu dia baru tertarik. Biasanya untuk mengajak Noah supaya tertarik terus mau melakukan kegiatan, biasanya ide Ibu apa, Bu? Biasanya sih paling saya ngajak dia ngeliat video dulu ya. Pertama saya nyuruh ngajak dia ngeliat video dulu. Nah, lihat deh videonya nih. Lihat deh bu gurunya kayak gini. Kita coba yuk gitu. Nah, terus dia baru ayo biasanya gitu. Ayo mau dia bilang gitu. Soalnya ini kayak Bu ya. Pengalaman luar biasa ya Bu ya, berarti ya harus melawan moodnya Noah juga untuk
Noah untuk berkegiatan. Iya. Padahal itu asik sekali loh, benda tajam, kemudian listrik. Terus malah ujung-ujungnya dia yang malah cerita tentang Bobo Boy. Karena dia salah satu penggemarnya Bobo Boy ya, gitu kan. Jadi ternyata api kayak Bobo Boy, api ya, kayak Bobo Boy listrik ya. Aduh, saya juga nggak ngerti ya sebenarnya. Malah dia yang ngerti sampai ke situ. Ternyata dia kaitkan dengan kesukaan ya, dengan film kesukaannya. Ini menarik sekali Bu. Jadi dia merasa sudah masuk di dalam pembelajaran, tetapi dia sambungkan dengan yang dia sukai. Itu juga menarik Bu. Noah sendiri sebenarnya juga tipe anak yang kalau udah berkegiatan gitu ya, dia tuh lumayan aktif ya, nanya. Cuman sampai kadang-kadang saya tuh kalau misalnya refleksi sampai bingung loh, saya mau nulis pertanyaan yang mana ya, soalnya saking banyaknya kan jawabnya kan sambil lalu ya, maksudnya sambil spontan aja kan gitu ya. Lumayan banyak sih dia kalau kita berkegiatan gitu, dia pertanyaannya banyak banget. Ya. Bisa pakai api gitu. Kalau zaman dulu ada listrik atau enggak ya? Itu sudah mulai ya, ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Gitu. Iya sebentar Nak. Wah, keren sekali Bu. Bu Lina mungkin di unmute dulu. Oh iya. Lalu dengan pertanyaan-pertanyaan dari Noah itu Ibu langsung memberikan jawaban atau mencari jawabannya bersama-sama atau memberikan contoh secara langsung Bu? Biasa kalau bisa kayak kemarin ya pertanyaan ya. Mama kenapa? Kok Mama kalau masak pakai api? Lalu Mama pakai apa? Aku bilang gitu. Nanti kalau nggak pakai api nggak mateng dong. Nanti makanannya nggak mateng. Aku bilang, oh iya. Jadi ya sama-sama kita balikin lagi. Kalau menurut Noah emang gimana? Oh iya ya, mesti pakai api ya biar mateng ya. Ya, seru sekali ya. Ternyata menjawab pertanyaan itu juga tidak langsung dijawab, tapi ketika berproses atau kehidupan sehari-hari sehingga Noah bisa tahu dengan jelas ya Bu. Ketika ia bertanya itu jawabannya real dari dia apa yang dia lihat dan dia rasakan. Wah seru nih Bu Vega nih. Iya, mamanya seru dengan sekali. 3 anak juga ya, mendampingi 3 anak. Di sini orang tua hebat semua ini Bu Lina. Iya. Terima kasih untuk ceritanya dari Bapak Ibu semua. Di satu pertanyaan tadi, ini ada satu pertanyaan lagi.